sebagai jawaban akhir dari sebuah pertaruhan. Keberhasilan tugas adalah segala-galanya. Selamat bertugas. Semoga Tuhan beserta dengan kita. Selesai. Saya melihat ini spektakuler banget nih. Boleh diceritakan ini produk apa sih, Pak? Oke, ini booth-nya Mabes TNI. Yap. Mabes TNI, jadi kita masang booth tentang berbagai teknologi yang kita gunakan. Ini ada drone, mortar carrier drone, bawa bom. Kemudian di sini ada drone jammer gun, ya, yang bisa mampu untuk melindungi dari serangan drone. Kemudian ini yang model direksional, yang standar dari Omni. Ini adalah hasil karya lomba karya cipta teknologi yang diadakan Mabes TNI. Ya. Produk dalam negeri ya Pak, Betul. Luar biasa, berarti mengikuti perkembangan teknologi dan juga ada cybernya juga ini Pak. Betul. Oh, Ya. oke. Jadi kalau kita tidak bisa lepas dari dunia cyber dengan adanya internet, ya, dengan jaringan semua, kita harus siapkan diri. Luar biasa Bapak. Terima kasih Bapak atas Terima kasih, Mbak. informasinya. Sobat Kemhan, episode kali ini sangat spesial karena kita berada di event berskala internasional, The Defense Expo dan Forum 2025 yang digelar oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Ribuan alutsista dihadirkan dengan sejumlah inovasi dari industri pertahanan yang dapat mendukung kekuatan pertahanan militer. Berbicara mengenai kekuatan pertahanan militer, tentu saja bukan hanya sekedar alutsista, namun juga mengenai keamanan cyber. Saya akan mengupas semuanya dalam Defensis Advocate Podcast bersama saya, Dini Rafiu. Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara.
Bapak Presiden Republik Indonesia terhormat, pada hari ini tanggal 19 Juni tahun 2025, izinkan saya Menteri Pertahanan melaporkan kesiapan Indo Defense 2025 sebagai berikut. Tema penyelenggaraan Indo Defense adalah Defense Partnership for Global Peace and Stability dan diikuti oleh 1.180 peserta eksibisi dengan konfirmasi kehadiran dari 42 negara sahabat melalui 659 perusahaan asing dan 521 produsen di dalam negeri. Secara khusus dilaporkan kepada Bapak Presiden, dalam Indo Defense banyak produksi mulai diawaki oleh generasi putra-putri anak bangsa yang memiliki semangat nasional teknokrat Indonesia. Ini menunjukkan era kebangkitan generasi teknokrat modern di Indonesia. Indonesia, negeri maritim terbesar di dunia. Letaknya strategis, jantung geopolitik di kawasan Indo-Pasifik. Di tengah dinamika global yang terus berubah, satu hal yang pasti, pertahanan negara adalah fondasi kedaulatan bangsa. Tahun 2025 menandai sebuah babak baru dalam sejarah pertahanan nasional. Indo Defense 2025 kembali hadir sebagai pameran dan forum pertahanan internasional terbesar di Asia Tenggara, diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Lebih dari sekadar ajang pameran, Indo Defense adalah platform strategis untuk memperkuat kemitraan global, mempercepat transfer teknologi, dan menumbuhkan ekosistem industri pertahanan dalam negeri. Tahun ini, Indo Defense menghadirkan lebih dari 1.000 perusahaan dari 35 negara, puluhan ribu pengunjung, serta rangkaian forum, demo, dan diskusi strategis. Dengan tema besar, Defense Innovation for Sovereign Future, Indonesia menegaskan, kemandirian bukan pilihan. Kemandirian adalah keharusan. Namun, kemandirian tak hanya bicara soal alutsista atau senjata. Di era digital ini, ancaman datang dalam bentuk baru, tak terlihat, tak terdengar, namun sangat nyata. Ruang siber kini menjadi medan perang yang krusial. Data militer, desain sistem senjata, strategi operasional, dan SDM ahli pertahanan, semuanya kini berada dalam risiko peretasan, sabotase, dan infiltrasi teknologi asing. Oleh karena itu, Kementerian Pertahanan RI melalui kolaborasi dengan Badan Intelijen Strategis, Pusat Keamanan Siber Pertahanan, dan Lembaga Riset Nasional, meluncurkan program strategis, rencana pengamanan desain, data, dan SDM dalam penguasaan teknologi kunci. Setiap sistem senjata, kendaraan tempur, radar, hingga AI militer, semuanya dimulai dari satu titik, desain. Desain adalah DNA, teknologi pertahanan. Bocornya desain sistem berarti hilangnya keunggulan strategis bangsa. Kini, Indonesia menempatkan keamanan desain sebagai prioritas nasional. Melalui penguatan sistem enkripsi, sertifikasi kerahasiaan, dan standarisasi pengembangan, setiap desain teknologi dalam negeri, baik yang dibuat oleh TNI, Litbangkemhan, maupun industri BUMN, wajib memenuhi protokol keamanan desain nasional. Di belakang setiap operasi militer modern, ada jaringan data besar yang kompleks. Data adalah amunisi baru. Namun sayangnya, sistem data tanpa keamanan adalah celah terbuka bagi pihak luar. Indonesia kini mengembangkan infrastruktur digital pertahanan berbasis sistem cloud nasional berlapis dengan Zero Trust Architecture, monitoring real-time, dan kedaulatan server di bawah kendali penuh pemerintah. Bukan hanya itu, melalui kolaborasi dengan universitas dan BSSN, Kemhan membangun sistem pertahanan siber terintegrasi yang mencakup simulasi serangan siber, audit digital tiap unit, dan pelatihan Red Team Blue Team untuk satuan TNI. Desain bisa ditiru, data bisa dicuri, tapi SDM adalah aset yang tak tergantikan. Inilah alasan utama mengapa Kemhan kini membentuk Akademi Siber Pertahanan dan memperluas kerjasama dengan universitas, politeknik, hingga lembaga global seperti NATO CCD-COE dan ASEAN Cyber Security Center. Program strategis SDM ini meliputi pelatihan coding, reverse engineering,
dan analisis malware bagi prajurit dan ASN pertahanan, sertifikasi internasional untuk talenta digital pertahanan, dan pembentukan unit Elite Cyber Defense Task Force di setiap matra. Ketiga aspek ini, desain, data, dan SDM, bukanlah elemen terpisah. Mereka adalah satu kesatuan yang membentuk tameng pertahanan digital Indonesia. Bayangkan sebuah sistem pesawat tempur tanpa enkripsi desain, sebuah pusat data logistik tanpa firewall, atau operator sistem rudal tanpa pelatihan siber. Risiko-risiko ini tidak bisa lagi diabaikan. Oleh karena itu, Indonesia kini menerapkan strategi pengamanan teknologi kunci 2025-2030 dengan target 100% sistem kritis pertahanan memiliki proteksi berlapis, 500 SDM siber tersertifikasi per tahun, dan 10 kolaborasi internasional di bidang pengamanan desain dan AI militer. Kedaulatan tidak lagi hanya ditentukan oleh jumlah pasukan atau tank di garis depan, tapi oleh seberapa canggih dan aman sistem yang menopang mereka. Indonesia memilih untuk tidak sekadar bertahan. Indonesia memilih untuk unggul. Melalui Indo Defense 2025, kita tunjukkan kepada dunia bahwa bangsa ini tidak hanya siap bersaing di panggung global, tapi juga siap menjaga masa depan dari balik layar digitalnya. Desain kita, data kita, SDM kita, adalah pertahanan kita. Hari ini kita akan membahas kekuatan pertahanan militer bukan hanya dari alutsistanya saja, tapi juga dari pertahanan cyber. Dan telah hadir bersama saya narasumber kita hari ini, Brigjen TNI Robert Owen Tambunan SIP. Beliau adalah Kepala Pusat Pertahanan Cyber Bain Serahan Kemhan. Halo, apa kabar Jenderal? Baik. Terima kasih telah berkenan hadir hari ini. Untuk menambah semangat hari ini, boleh kita salam bela negara dulu ya? Boleh. Oke. Salam bela negara. Indo Defense Expo and Forum 2025 telah berlangsung selama 4 hari nih Bapak. Kira-kira Bapak udah jalan-jalan kemana saja? Sudah melihat alutsista apa saja nih Pak? Dari pembukaan kemarin, saya sudah keliling-keliling juga ngelihat. Tapi saya lihat memang Indo Defense yang kali ini meriah sekali ya. Dan dari berbagai negara menampilkan teknologi-teknologi yang terbaru. Dan itu sangat menarik. Dan kita juga sendiri dari industri pertahanan kita dalam negeri sendiri kita lihat juga produktif untuk menghasilkan karya-karya anak bangsa yang cukup membanggakan kita. Dan saya pikir ini sangat baik membuka wawasan kita semua dan masyarakat bahwa memang pertahanan negara itu menjadi sesuatu yang sangat penting, menunjang kehidupan berbangsa dan negara. Dan dengan kita membangun kekuatan yang baik, tentunya posisi kita di mata internasional akan semakin dihargai, disegani. Dan forum ini bagus sekali untuk kita bisa juga mengukur bagaimana perkembangan teknologi persenjataan di luar sana, termasuk terkait khususnya yaitu di bidang cyber. Cyber ini sendiri sebenarnya mungkin ke depan bisa bagian dari alutsista juga. Tapi memang saat ini mungkin prosesnya masih berjalan karena ancaman itu nanti kan bukan hanya dari aspek matra darat, laut, udara, tapi juga dari aspek cybernya. Oke, betul sekali. Memang di era yang modern saat ini kita tidak bisa menghilangkan cyber dari kehidupan sehari-hari, dan tentunya saat ini ancaman cyber lebih kompleks dan juga lebih dinamis begitu ya Pak? Iya betul. Dan luar biasa sekali hari ini untuk acara Indo Defense hari ini adalah hari terakhir dan seluruh masyarakat dapat hadir, berpartisipasi, bisa melihat seluruh alutsista, bisa langsung mencoba langsung, dan animonya sungguh luar biasa. Betul. Kalau kita berbicara mengenai keamanan, kekuatan pertahanan militer yang ada di negara kita ya Pak, pasti orang akan berbicara mengenai kekuatan alutsista, demikian. Tapi ada satu hal yang penting, yang sangat dibutuhkan saat ini adalah mengenai keamanan cyber ya Pak. Betul. Lantas sejauh mana penggunaan cyber untuk mendukung pertahanan negara Bapak? Jadi pertahanan negara itu kan terkait dengan SDM, kemudian alutsistanya sendiri, komando pengendalian. Nah, kemudian untuk alutsista, komando pengendalian, ini tidak akan lepas dari keterkaitannya dengan ruang digital. Selama penggunaan komputer, teknologi komputer, nah itu, dan kita menggunakan ruang internet, maka kita akan terkonek dengan
cyber. Nah, demikian juga saat ini perkembangan teknologi persenjataan kita, termasuk juga komando pengendalian kita, itu sangat penting untuk didukung dengan teknologi cyber yang mumpuni. Dan kita tidak bisa lepas dari itu. Dan untuk itu memang cyber ini bukan hanya perannya kita lihat sebagai pendukung lagi, tapi kami melihatnya cyber ini merupakan sektor sendiri di bidang pertahanan. Nah, kalau mungkin di satu sisi kita melihat bahwa alat-alat tersebut, alutsista, command and control itu didukung dengan teknologi digital, tetapi di sisi lain ancaman-ancaman yang ada, kita juga harus menyiapkan diri untuk cyber security atau cyber defense-nya. Demikian, Mbak. Ya, memang untuk saat ini nih peperangan itu bukan hanya peperangan manual head to head begitu ya Pak. Saat ini sudah banyak peperangan cyber, ancamannya setiap hari sudah luar biasa begitu ya Pak. Jadi keamanan cyber itu sangat penting sekali ya Pak. Lantas apa saja nih kerawanan penggunaan cyber dalam mendukung pertahanan negara dan bagaimana perkembangannya Bapak? Jadi cyber ini sendiri di satu sisi akan mendukung alutsista kita maupun command and control kita, tapi di sisi lain juga dia melahirkan kerawanan-kerawanan. Nah, kerawanannya itu karena kita sadari yang pertama bahwasanya dengan kita masuk ke ruang digital itu ada kerawanan kebocoran informasi. Dan kemudian juga di situ ada kerawanan aksi serangan terhadap infrastruktur strategis TNI. Ada kerawanan di bidang penyusupan di command and control-nya. Dan kemudian juga ada kerawanan bahwasannya sampai saat ini kita masih boleh dibilang tergantung dengan peralatan dan teknologi cyber yang dari luar. Sekalipun dalam negeri kita sudah mengupayakan itu. Nah, ini kerawanan-kerawanan ini yang perlu kita waspadai, perlu kita antisipasi dengan kita membangun cyber security dan tentunya dari aspek pertahanan kita membangun cyber defense yang baik. Kemudian artinya ancaman cyber itu justru yang sangat berbahaya karena tidak terlihat secara kasat mata ya Pak. Kita butuh teknologi tertentu untuk bisa melacak ancaman-ancaman tersebut. Lantas bagaimana peran dari Pushan Cyber mengatasi ancaman-ancaman cyber tersebut Bapak? Ya, tadi Mbak Dini bilang bahwa memang ancaman cyber itu sedemikian rawannya. Perlu kita sadari bahwa kalau pertempuran secara fisik itu bisa kita lihat. Di darat kita bisa lihat. Ada eskalasi. Betul sekali. Kemudian demikian juga di sektor udara maupun di laut ada eskalasi. Tidak ujuk-ujuk langsung terjadi pertempuran. Tetapi kalau untuk cyber, ini akan terjadi setiap saat. Kita kelihatan dalam situasi damai, tapi perang cyber itu berjalan terus. Sesuai data dari BSSN, untuk tahun 2024 saja, itu anomali yang kita indikasikan sebagai ancaman cyber di Indonesia itu ada 330 juta anomali. 330 juta anomali. Anomali. Luar biasa banyak sekali. Anomali Pak. ini bisa dalamnya itu berbagai bentuk ancaman. Ancaman dari advance APT, kemudian ancaman juga dari malware dalam bentuk ransomware dan lain-lain. Itu banyak sekali ancaman itu. Mengacu dari Perpres 82 tahun 2022 tentang tim tanggap insiden cyber, itu kami sebagai pelaksana untuk sektor pertahanan TTIS-nya yang meliputi TNI, Kemhan sendiri, kemudian industri pertahanan. Di situ ada 10 subsektor. Ada 10 subsektor. Secara organisasi Pushan Cyber itu sendiri bertanggung jawab untuk menghadapi atau mengatasi permasalahan terkait ancaman cyber di lingkungan internal kita Kemhan. Jadi perannya Pushan Cyber sesuai amanat peraturan yang ada, baik itu Perpres 82 tadi maupun peraturan Menteri Pertahanan tentang struktur organisasi, itu demikian. Nah, kita dalam hal ini tidak bisa bekerja sendiri. Siap. Nah, kita terkait dengan unsur yang ada, di mana BSSN itu sebagai penanggung jawab nasional untuk TTIS. Jadi kita tetap mengacunya kepada sana. Sebagai gambaran bahwasannya untuk tanggung jawab membangun cyber security di masing-masing instansi itu adalah tanggung jawab dari
sat cyber dari masing-masing tempat. Demikian juga di industri pertahanan. Tapi begitu terjadi ancaman, gangguan, nah kita punya tim tanggap mulai dari organisasi, katakan itu misalnya terjadinya di salah satu industri pertahanan, mereka dengan timnya dulu yang mengatasi. Kalau tidak mampu, nah kita akan backup tim kita yang dari Kemhan. Nah kita nanti minta backup lagi dari BSSN. Jadi memang sinergitasnya demikian. Itu perannya kita dalam pertahanan cyber. Di samping kita juga akan tetap membangun, memberi masukan kebijakan pertahanan negara, bagaimana itu membangun pertahanan cyber yang handal. Oke, Bapak Indo Defense ini kan sudah berjalan 4 hari nih Pak, sangat meriah. Kemarin openingnya udah luar biasa. Menurut Bapak pribadi nih, Indo Defense ini eventnya seperti apa nih Pak? Ya, saya juga ini sekali ya, merasa wah banget mulai dari pembukaan. Betul. Pada saat Presiden membuka begitu kan, kita lihat meriahnya, bukan hanya soal seremonialnya, tapi kita lihat gelaran pameran yang ada. Betul. Itu keterlibatan negara-negara, perusahaan-perusahaan besar di sini, dan kita terbuka mata kita melihat perkembangan teknologi alutsista dan juga teknologi yang terkait dengan cyber. Nah ini kan semua tergelar di sini, kita jadi bisa melihat dan punya tambahan wawasan lah begitu Mbak Dina. Oh betul sekali. Tadi Bapak sampaikan bahwa Bapak sudah melihat-lihat pameran ini dan mungkin menemukan sejumlah cyber security yang ada. Menurut Bapak perkembangan yang ada di sini seperti apa Bapak? Ya sangat pesat sekali ya. Sangat pesat karena mungkin juga memang perkembangan ancamannya juga pesat sekali. Dan ini membuka mata kita. Dan tentunya kita berharap juga ya kan industri peralatan cyber yang ada dalam negeri dan itu bisa mengembangkan diri, berangkat dari pameran yang ada ini, melihat alat-alat itu, teknologi itu. Saya yakin anak-anak dalam negeri, anak-anak bangsa kita mampu untuk mengembangkan itu. Dari pengalaman saya di kegiatan di perusahaan cyber, saya lihat kalau ngobrol-ngobrol dengan pelaku-pelaku industri peralatan cyber yang ada dalam negeri, kita lihat mereka memahami dan sepertinya mampu. Saya yakin mampu untuk bisa mengembangkan itu, dan mudah-mudahan ini ajang pameran ini dengan peralatan yang kita bisa lihat itu, industri dalam negeri kita dan ahli-ahli kita di bidang itu bisa mengembangkan dan itu. Dengan adanya perkembangan seperti itu nanti ya tentunya kita sat cybernya ataupun unsur-unsur instansi yang terkait dengan cyber dalam negeri bisa memanfaatkan hasil karya anak bangsa, dan itu pasti lebih safe lah, lebih aman. Okay. Ya kan, karena ya kalau kita menggunakan peralatan dari luar baik hardware, software gitu kan, nah kita tentu ada kerawanan di backdoornya, latar belakangnya. Nah, tapi kalau dalam negeri, nah kita akan lebih yakin. Oke. Untuk keamanannya. Artinya dengan adanya pameran ini juga bisa menjadi jendela dunia untuk seluruh sumber daya Indonesia yang ada di Indonesia untuk bisa berkembang lebih maju lagi begitu ya Pak. Betul. Untuk meningkatkan pertahanan keamanan Indonesia juga ya Pak. Ya betul. Oke. Bapak mungkin ada closing statement atau ada yang ingin disampaikan? Pertahanan cyber defense itu adalah tanggung jawab kita semua, dan itu dimulai dari perorangan yang menyadari kebanggaan kita akan negara kita dan ikut bersama-sama menjaga kedaulatan Indonesia di dunia cyber. Baik Bapak, terima kasih atas deskripsinya yang lengkap hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Dan pemirsa, berakhirlah Defense Podcast Advocate Special Indo Defense Expo dan Forum 2025. Saya Dindra Fiu undur diri. Salam bela negara.